Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar atau membahas kitab tentang Tarikhul Hawadits wal Ahwali an-Nubuwiyah, yaitu sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sirajuddin Muhammad dengan NIM 2401011110232. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya kita bertawasul kepada Nabi Muhammad, kepada ulama-ulama, dan kepada keluarga kita, khususnya kepada Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, yaitu musannaf kitab Tarikh Al Nubuwiyah. Al-Hadiniyah walikul niyatin sholiyah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Mawalihi iku Zaid bin Harisah wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam wa ibnu Usamah wa Thauban wa Abu Kabasha Sulaimun syahida Badron wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam wa tufiya yauma ustuhlifa Umar. Budak-budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya yaitu Zaid bin Harisah dan putranya yaitu Usamah, dan Thauban dan Abu Kabasha yaitu Sulaim, yang merupakan seorang yang sahabat yang mengikuti perang Badar, dan dia wafat pada hari tekadnya Umar menjadi khalifah. Wa anasah wa syukron wasmu saleh qila warathahu min abihi wa qila ishtarahu min Abdurrahman bin Auf wa ataqahu. Dan selanjutnya yaitu anasah dan syukron yang mempunyai nama saleh, dan terdapat pendapat yang mengatakan bahwa syukron atau saleh itu Nabi mendapat dari warisan atau peninggalan dari ayahnya, dan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Nabi membeli dari Abdurrahman bin Auf. Arbul Aswad An-Nubi wa kana yu'adinu alaihi ahyanan idzan farada wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya yaitu Arbul Aswad An-Nubi. Terdapat terkadang Nabi memberi izin kepada Arbul Aswad untuk menemui Nabi, kadang-kadang ketika Nabi sedang menyendiri dan dia dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Yasarra'i An-Nubi wa qatalahu an-Uraniyun. Dan Yasarra'i An-Nubi yang dia dibunuh oleh beberapa kabilah dari Uraniun. Wa Abu Rafi dan Abu Rafi Aslam yang punya nama Aslam, wahabbahu lawal Abbas yang merupakan hadiah dari Abbas kepada Nabi Muhammad SAW hina basyarahu bi Islamin Abbas. Dan Nabi Muhammad SAW memerdekakan Abu Rafi ketika dia memberi kabar gembira tentang keislaman Abbas. Wa zawwajahu Salma maulatalahu fawaladat lahu Ubaidillah. Dan dia dijodohkan dengan Salma, budak perempuan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dari keduanya melahirkan putra yang bernama Ubaidillah atau Abdullah. Wa Abu Muhibah dan Abu Muhibah wa ataqahu sallallahu alaihi wasallam. Wa Fadullah dan Fadullah mata di Syam, yang mati di Syam. Wa Rafi dan Rafi maula Sa'id bin As, yang merupakan budak dari Sa'id bin As. Wa Mit'am dan Mit'am ahdahu ilaihi Rifa'ah al-Judaimi. Dan Mit'am yang merupakan hadiah dari Rifa'ah al-Judaimi kepada Nabi Muhammad SAW. Kutila biwadil Qura, dan dia gugur di Wadi Al-Qura. Iya iki. Wa Karkarah An-Nubi dan Karkarah An-Nubi ahdahu lahu Haudah ibni Ali wa ataqahu. Dan selanjutnya yaitu Karkarah An-Nubi yang merupakan hadiah dari Haudah bin Ali kepada Nabi Muhammad SAW. Wa Zaitun dan Zaitun rupane jaddu Bilal bin Yasar, yang merupakan kakek Bilal bin Yasar. Wa Ubaid dan Ubaid, wa Tuhman dan Tuhman, wa Hisham dan Hisham, wa Abu Dumairah dan Abu Dumairah minal fayyi wa ataqahu, yang merupakan hasil di rampasan perang, dan kemudian Rasulullah memerdekakannya. Wa Hunain dan Hunain, wa Abu Musaib dan Abu Musaib, wa Asmu Ahmar yang punya nama Ahmar. Wa Abu Ubaid dan Abu Ubaid, wa Safinah dan Safinah, wa kana li Ummi Salamah. Dan Safinah merupakan budak dari Ummi Salamah.
fa'taqahu wa syaratta alaihi ayyahtuma an-nabiyya muddata hayatihi. Kemudian Ummu Salamah memerdekakannya dengan memberi syarat, yaitu untuk senantiasa melayani hidup Nabi sepanjang hidupnya. Faqala lam tashtarati alayya ma faraqtuhu. Dan Safinah berkata, seandainya kamu tidak memberi syarat kepadaku, maka niscaya aku tidak akan berpisah dengan Nabi sepanjang hidupku. Wakana ismu Robahan, dan Safinah punya nama yaitu Robahan. Wakilah Mihron, dan ada pendapat yang menekan namanya Mihron. Abu Hindun, dan Abu Hindun wa'taqahu sallallahu alaihi wasallam wa jasa al-hadi, dan Anjasa al-hadi yang merupakan seorang penyair atau penembang di depan unta saat perjalanan. Abu Lubabah, dan Abu Lubabah waqat atuwa aktsara min dzalik. Dan perlu diingat bahwa bilangan tersebut bisa jadi lebih banyak dari apa yang telah kita bahas. Wabitan nisa'i, dan sebagian budak perempuan yaitu Salma Ummu Rafi zaujun Nabi Rafi warisah min abihi, yaitu Salma yang atau Ummu Rafi istri dari Abu Rafi, yang mana Abu Rafi didapat Rasulullah dari ayahnya. Maryah, dan Maryah, Warayhanah, dan Rayhanah, Kaisar uhtu Maryah, dan Kaisar yang merupakan saudara Maryah, Maimunah binti Sa'ad, wa Hadrah, wa Radwah. Qala Ibnu Al-Jauzi berkata, mawali Nabi iku salah satu arbaun, budak laki-laki Nabi Muhammad SAW yaitu 43. Wa ima'ahu ihda asyrah, dan budak perempuan Nabi berjumlah 11. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridai mereka semuanya. Wa'lam anna haula'il mawali lam yakunu mawjudina fi waqti wahid din Nabi bal fi awqati mukhtalifah. Dan ketahuilah bahwa budak-budak Nabi Muhammad SAW itu tidak ada atau tidak bertabrakan dalam waktu zaman. Akan tetapi budak Nabi Muhammad SAW itu terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Oleh karena Syekh Siddiq Hasan Khan, Syekh Siddiq Hasan Khan telah berkata, fi syarhihi ala Bulughul Maram, di syarahnya atas kitab Bulughul Maram, annahu a'taqa nismata adada sinni umrihi. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerdekakan 63 budak dinisbatan pada umurnya. Khatamuhu wa ba'd ashabul wadhaif. Pelayan-pelayan Nabi dan sebagian seorang atau sahabat yang mempunyai tugas penting, yaitu Anas bin Malik, wa Hindun, wa Asma bin Harisah, wa Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslamiyun, wa Abdullah bin Mas'ud, wa Uqbah bin Amir, wa Bilal, wa Sa'ad maula Abi Bakrin, wa Mahmar bin Abi Najasi, wa Bukair bin Sa'id al-Laisi, Abu Dzar al-Ghifari, wa Aiman bin Ummi Aiman, wa Asla bin Syarik, wa Muhajir maula Ummi Salamah, wa Nu'aym bin Rabi'ah al-Aslami, wa Abul Hamra Hilal bin Haris, wa Abu Samah wa Asmu Iyad, yaitu Anas bin Malik, wa Hindun dan Asma bin Harisah, dan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dan Abdullah bin Mas'ud, dan Uqbah bin Amir, dan Bilal, dan Sa'ad yaitu budak laki-laki Abu Bakar, dan Mahmar bin Abi Najasi, dan Bukair bin Sa'id al-Laisi, dan Abu Dzar al-Ghifari, dan Aiman bin Ummi Aiman, dan Asla bin Syarik, dan Muhajir budaklah Ummi Salamah, dan Nu'aym bin Rabi'ah al-Aslami, dan Abul Hamra Hilal bin Haris, dan Abu Samah yang punya nama Iyad. Wa minan nisa'i, dan dari golongan perempuan, Barokah Ummu Aiman al-Habasyiyah, walidatun Usamah bin Zaid, yaitu Barokah Ummu Aiman al-Habasyiyah yang merupakan ibu dari Usamah bin Zaid. Wa Khawlah jaddatu Hafs, dan Khawlah yang merupakan neneknya Hafs. Wa Salma Ummu Rafi zaujun Abi Rafi, dan Salma yang yaitu Ummu Rafi yang merupakan istrinya Abu Rafi. Wa Maimunah, dan Maimunah bintu Sa'ad, Maimunah binti Sa'ad. Wa Mu'ayyas, dan Ummu Ayyas maulah Ruqayyah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ummu Ayyas yang merupakan budak perempuan Nabi Muhammad sallallahu, yang merupakan budak dari Ruqayyah binti Nabi. Wa kana yadribul a'naqa bain yadayhi ala Ali bin Abi Thalib, wa Zubair bin Awam, wa Miqdad bin Am, wa Muhammad bin Maslamah, wa Asim bin Thabit, wa Dhahak bin Sufyan.
dan Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Miqdad bin Amr, dan Muhammad bin Maslamah, dan Asim bin Thabit, dan Dhahak bin Sufyan mempunyai tugas yaitu memukul unta saat peperangan atau pengawal pasukan Nabi Muhammad SAW saat berperang. Wa kana Qais bin Sa'id bin Ubadah baina yadayhi alaihi salatu wassalam bi manzilati sahibi syurtah. Dan juga Qais bin Sa'id bin Ubadah itu mempunyai tugas sebagai penjaga keamanan atau kepala kepolisian. Bahkan Bilal ala nafaqatihi, dan Bilal juga mempunyai tugas yaitu dalam urusan nafkah-nafkah Nabi. Mu'aikib bin Abi Fatimah ad-Dawsi ala khatamihi, dan Mu'aikib bin Abi Fatimah ad-Dawsi bertugas dalam urusan stempel Nabi atau cincin-cincin Nabi. Ibnu Mas'ud ala zawakihi wa nahlihi wa tahurihi, dan Ibnu Mas'ud mempunyai tugas dalam urusan siwaknya Nabi, terompahnya Nabi atau sandalnya Nabi, dan air suci, air yang digunakan untuk bersuci Nabi Muhammad. Wa Abu Rafi wasmuhu Aslam ala thaqlihi, dan Abu Rafi yang punya nama Aslam dalam urusan beban atau barang bawaan Nabi Muhammad SAW. Uqbah bin Amir al-Juhani kana sahibul bailah Rasulillahi wa yaqutu bihi fil asfar, dan juga Uqbah bin Amir al-Juhani bertugas dalam urusan bigal atau unta Nabi yang digunakan dalam perjalanan. Bahkan Asla bin Syuraik Ibnu Auf sahibur rahilatin Nabi yang dzurihla anha wa yad'ahu alaiha, dan juga Asla bin Syuraik bin Auf yaitu merupakan sahabat atau orang ditukar Nabi dalam perjalanan, yang mana dia mempunyai tugas dalam urusan menaikkan atau menurunkan barang bawaan dan meletakkan barang bawaan ke atas kendaraan. Wa kana Khalid bin Yasar bin Sayyar bin Auf al-Ghifari wa sahibu budnin Nabi wa Hasanul Aslami wa Nasiyah bin Jundub al-Aslami, dan juga Khalid bin Yasar bin Auf al-Ghifari dia ditugaskan sebagai pengembala atau dalam urusan unta-unta yang digunakan untuk berkuban bersama Hasan al-Aslami dan Nasiyah bin Jundub al-Aslami. Wa kana Dar bin Abi al-Daril al-Ghifari huwa ra'yu liqahi Rasulillahi bil ghabati, liqahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil ghabati, dan Dar bin Abi Daril al-Ghifari dia mempunyai tugas sebagai pengembala unta liqah atau unta yang banyak susunya yang dipunyai Nabi di hutan. Wa kana al-Bara bin Malik yahdu birijali, dan juga Bara bin Malik ditugaskan dalam urusan sebagai penembang atau penyair di depan unta yang ditunggangi oleh golongan laki-laki. Wa Anjasah yahdu bin Nisa'i, dan Anjasah juga mempunyai tugas yang sama dengan Barok, yaitu menembang atau penyair di depan unta yang ditunggangi golongan perempuan. Wa kana Dhahak bin Sufyan bin Ka'ab yaqumu ala Rasulillahi bisayfihi, dan juga Dhahak bin Sufyan bin Ka'ab yaitu bertugas dalam urusan menjaga Nabi Muhammad SAW dengan pedangnya. Wa kana batalan yu'addu bimi'ati faris wahdah, dan tersebutkan bahwa Dhahak merupakan seorang yang berani. Dia dihitung dengan 100 kuda. Dia dihitung dapat menghadapi 100 kuda dengan sendiri. Wa kana Abdurrahman bin Auf aminu Rasulillahi ala nisaihi, dan juga Abdurrahman bin Auf dipercaya dalam urusan istri-istri Nabi. Walamma arada nisa'un Nabi al-hajja fi ayyami Umar sanata 23 adana lahunna sanata 23, dan pada suatu masa istri-istri Nabi menginginkan untuk pergi haji pada tahun 23 saat Umar menjadi khalifah. Adina lahunna al-hajja farajna bil hawadisi alihin atau yalisa. Maka kemudian Umar mengizinkan kepada istri Nabi untuk pergi berhaji. Maka istri Nabi keluar dengan hawadis, rumah-rumah kecil yang di atasnya unta tersebut atau yalisa, jubah atau topi hijau, topi yang berwarna hijau. Bahkan amamahunna Abdurrahman bin Auf wa ra'ahunna Utsman bin Affan,
Dan di depan istri Nabi yaitu Abdurrahman bin Auf, dan yang di belakangnya yaitu Utsman bin Affan. Bahkan la yad'ani ahadan yatnu minhunna, dan tidak ada, dan mereka berdua tidak membiarkan seorang pun untuk mendekati istri Nabi. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhum yu'allimul wufud binafsihi wa ahyanan ya'muru man yaf'al dzalika. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu bertugas mempunyai urusan yaitu mengajar beberapa tamu sendiri. Terkadang beliau mengajar sendiri dan terkadang beliau menyuruh seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya'limuhum kaifa yahyunan nabi wa kaifa yusallimuna alaihi wa kaifa yudrisuna baina yadayhi kama dzikra baina yadayhi. Abu Bakar mengajar mereka bagaimana cara menghormati Nabi, bagaimana uluk salam kepada Nabi, dan bagaimana duduk dengan Nabi Muhammad. Kama dzikra dzalika Ibnu Ishaq fi qissati wafdin Thaqif wa ana Abu Bakrin kharaja ilaihim yu'allimuhum dzalik. Seperti yang telah dituturkan oleh Ibnu Ishaq dalam kisahnya, yaitu terdapat beberapa utusan dari kabilah Thaqif, dan Abu Bakar radhiyallahu keluar menemuinya dan mengajarkannya secara sendiri. Wa kana yastahdimu gulaman yahudiyan fi bad'i sya'unatil manziliyah. Dan Nabi Muhammad SAW juga menyuruh budak atau anak laki-laki dari bangsa Yahudi untuk bekerja dalam urusan rumah. Faqad aradu alaihi Islam wa aslama tsumma mata ba'da dzalika. Dan Nabi juga memberi tawaran kepadanya, yaitu pada budak Yahudi untuk masuk Islam, dan kemudian anak laki-laki itu masuk Islam kemudian mati setelah masuk Islam. Wa kana yaqumu binafsihi ala asya'a wa la yakilluha ila ahadin kasadaqati wal wudu'i bil laili. Dan Nabi Muhammad SAW juga melakukan pekerjaan sendiri, dan beliau tidak membebankan atau tidak menyerahkan pada orang lain, seperti sedekah dan wudu di malam hari. Rawa Ibnu Sa'ad an-Ziyad maula Ayyas bin Abi Rabi'ah qala haswatani la yakillahuma rasulullahi li ahadin al-wudu'u minal laili idza qama wa ita'us sa'il. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Ziyad, budaknya Iyas bin Abi Rabi'ah. Ziyad berkata, dua pekerjaan Nabi Muhammad yang tidak dibebankan kepada seseorang, yaitu al-wudu, wudu di malam hari ketika mau sholat tahajud, dan memberi kepada orang yang meminta. Harisuhu, penjaga-penjaga Nabi Muhammad SAW, yaitu Sa'ad bin Mu'ad yang Badrin, Sa'ad bin Mu'ad pada perang Badar. Waharasahu Abu Bakar aidon fil arish, dan Abu Bakar juga menjaga Nabi Muhammad saat di gubuk atau di tenda. Wa Zakwan bin Abdul Qais, dan Zakwan bin Abdul Qais, Muhammad bin Maslamah fi Uhudin, dan Muhammad bin Maslamah pada perang Uhud. Wa Zubair bin Yaumul Khandaq, dan Zubair pada perang Khandaq. Ubaid bin Bashar, dan Ubaid bin Bashar. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ayyub bin Khaybar, dan Abu Ayyub bin Khaybar. Wa Bilal di Wadil Qura, dan Bilal di Wadil Qura. Walamma nazalat wallahu ya'simuka minan nas al-ayah. Dan setelah lama tidak lama dari itu turun ayat Allah ya'simuka minan nas, dan Allah menjagamu dari golongan manusia yang akan membunuhmu. Al-ayah. Taraka Rasulullah SAW al-haris. Setelah turun ayat itu, Nabi Muhammad SAW tidak lagi menggunakan penjaga. Risalah ilal muluki. Utusan Nabi Muhammad SAW kepada raja-raja. Amr bin Umayyah ad-Damri wa huwa awal rasulin yab'athuhu ila Najasi wasmu Ashimah wa ma'nahu Atiyah. Amr bin Umayyah ad-Damri yang merupakan utusan pertama yang diutus Nabi Muhammad SAW kepada Raja Najasi, yang punya nama Ashimah, yang mempunyai arti pemberian atau hadiah. Faqad kita Rasulullahi ala ainaihi wa nazala min saririhi wa jalisa ala ardi wa aslama wa mata fi hayatin nabi fi sanatin tis'in wa sallallahu alaihi. Kemudian setelah mendapat
surat dari Nabi Muhammad, Raja Najasyi meletakkan surat tersebut pada kedua matanya, dan kemudian beliau turun dari singgasananya dan duduk di atas bumi, dan kemudian masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-9, dan kemudian Nabi Muhammad SAW menyolatinya. Batahiyah bin Khalifah Al-Kalbi ila Malik Rum Qaisar bahwa Herkul fatabatat indahu nubuwatin Nabi fahamma bi islami falam tafiqu ar-Rum wafahum ala malaki fa'imsak. Dan Dayah bin Khalifah Al-Kalbi pada Raja Rum, yaitu Qaisar yang mempunyai nama Hercules. Fasabatat indahu nubuwatin Nabi. Raja ini mengakui kebenaran tentang kenabi beliau Nabi Muhammad SAW. Beliau Nabi dia Raja Hercules berniat masuk Islam, akan tetapi rakyatnya tidak menyetujuinya. Maka Hercules pun takut atas kekuasaannya dan dia menetap atau tidak jadi masuk Islam. Wa Abdullah bin Hudzaifah Az-Zahmi, dan Abdullah bin Hudzaifah Az-Zahmi ila Kisra maliki Farisi famasaqal alkitab faqala masaqallahu malakahu kullu masjid masaqallahu mulkahu kullu masjid. Dan Abdullah bin Hudzaifah Az-Zahmi pada Raja Kisra atau Raja Persia, famasaqal alkitab, setelah Raja Persia menerima surat tersebut, dia merobeknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, famasaqallahu mulkahu kullu masjid, semoga Allah merusak atau mengoyak-ngoyak kerajaannya sekoyak-koyaknya. Wa Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu ila Muqawqis wa qaraba al-Islam wa ahdalin Nabi Mariyah wasairina wal banglah asyahba tuldul wal futinarin waswaban ishrin. Dan Khatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhum pada Raja Muqawqis. Raja itu hampir saja masuk Islam dan memberi hadiah kepada Nabi, yaitu Maria, Sirina, dan keledai yang berwarna kelabu diberi nama Duldul serta 1000 dinar dan 20 kain potong busana. Waqad dzakara ahlus sir annahu ba'asa sittatu nafrin fi yaumi wahidin sanatin sab'in fa asbaha kullu rajulin minhum yatakallamu bilisanil qaumi alladziina ba'asa ilaihim. Dan para ahli sejarah telah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus 6 pemuda pada suatu hari. Maka pada tahun ke-7, dan mereka berbaur dengan masyarakat di tempat usaha tersebut, sehingga mereka dapat berkata atau berbicara sesuai bahasa yang dipakai oleh kaum tersebut. Wa Amr bin As radhiyallahu anhu ila Jaifar wa Abdu ibnai al-Julandi maliki Uman fa aslama wa haliya baina Amru baina sadaqah wa hukmu bainahum fa kalam yazul hatta tufiyan Nabi. Dan Amr bin As radhiyallahu anhu ditugaskan atau diutus kepada Jaifar dan Abd yang merupakan anak laki-laki dari Julandi yang merupakan Raja Oman, dan kemudian keduanya masuk Islam, dan Abdurrahman dipetugas dalam urusan sedekah dan dalam putusan hukum terhadap rakyat. Dan jabatan itu atau kepercayaan itu diberikan kepada Amr bin As sampai Nabi Muhammad wafat. Wasali dan Salid bin Amr wal al-Amiri bin al-Amiri radhiyallahu anhu ila Haudzah bin Ali sahibil Yamamah fakramahu wa ba'asalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahsana ma tad'u ilaihi wazmalahu ana khatibi qaumi basyairhum fas'al li ba'du amr fa aba alaihi salatu wassalam lam yaslam Haudzah. Dan Salid bin Amr al-Amri radhiyallahu anhu kepada Haudzah bin Ali yang merupakan Raja Yamamah, dan Salid dimuliakannya, dan dia mengirim kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan, betapa bagus dan baik ajakanmu, dan saya adalah juru bicara kaum saya sekaligus penyairnya, maka jadikanlah sebagian urusanmu kenabian buat saya. Akan Nabi Muhammad menjawab, tidak berkenan, atau beliau tidak berkenan, dan Haudzah tidak jadi masuk Islam.
wa Suja' bin Hab al-Asdi dan Suja' bin Wahab al-Asadi ilal Haris bin Abi Syamar al-Ghasani kepada Haris bin Abi Syamar al-Ghasani Malikul Balqa yang merupakan raja Balqa bisyam di Syam farama bil kitabi dan berkata, dan kemudian beliau raja Syam setelah mendapat surat tersebut membuang tulisan surat tersebut dan berkata ana sa'irun ilahi dan berkata bahwa saya akan memerangi Nabi Muhammad SAW. Famana'ahu Qaisar, akan tetapi Qaisar Romawi menyegahna. Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Mahzumi ilal Harisil Umayri fil Yaman. Dan selanjutnya Muhajir bin Abi Umayyah Al-Mahzumi kepada Haris Al-Himari di Yaman. Wal Ala bin Al-Hadrami ilal Mundir Al-Mundiril Malik al-Bahraini Ibnu Sawa fa aslama. Dan Ala bin Hadrami kepada Mundir raja Bahrain anak Sawa dan kemudian beliau masuk Islam. Raja tersebut masuk Islam. Wa Abu Musa al-As'ari ba'athahu ilal Yaman wa ma'ahu Mu'ad bin Jabal wa aslama amatul Yaman wa mulukahum min ghairi kital. Dan Abu Musa al-As'ari diutus berdapat utusan dari Nabi untuk ke Yaman dengan Mu'ad bin Jabal. Kemudian banyak dari rakyat Yaman masuk Islam berserta raja-rajanya tanpa adanya peperangan. Kitabu beberapa sekretaris Nabi wa mimman kataba lahu alaihi salatu wassalam al-khulafa'ul arba'ah wa Talhah bin Ubaidillah wa Zubair bin Awam wa Amir bin Fuhairah wa Abdullah bin Arqam wa Abi bin Ka'ab wa Thabit bin Qais bin Syamas wa Khalid bin Sa'id wa Handalah bin Tabi wa Zaid bin Thabit wa Muawiyah wa Syarahbil bin Hasanah wal Ala bin Al-Hadrami wa Khalid bin Walid wal Mughirah bin Syu'bah wa Abdullah bin Rawhah wa Hudzaifah bil Yaman. Dan beberapa sekretaris Nabi Muhammad yaitu ulama Rasyidin, Khalif Rasyidin atau Abu Bakar, Umar, Ali dan Utsman, dan Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam dan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Arqam dan Abi bin Ka'ab dan Thabit bin Qais bin Syamas dan Khalid bin Sa'id dan Handalah bin Rabi dan Zaid bin Thabit dan Muawiyah dan Syarahbil bin Hasanah dan Ala bin Al-Hadrami dan Khalid bin Walid dan Mughirah bin Syu'bah dan Abdullah bin Rawhah dan Hudzaifah bin Yaman. Wa kana Muawiyah wa Zaidun bin Thabit alzamakum bidzalika wa asrahum. Dan tersebutkan bahwa Muawiyah dan Zaid bin Thabit adalah dua orang yang paling banyak dinasnya atau paling banyak tugasnya dan paling khusus dalam tulis-menulis tersebut. Nabdah min kitabihi, beberapa kutipan dari tulisan atau surat-surat Nabi Muhammad SAW. Wa kataba sallallahu alaihi wasallam ila Herkul. Nabi Muhammad SAW menulis tulisan pada Raja Hercules, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillahi ila Herkul Azim Arum. Salamun ala man ittaba al-huda amma ba. Dari Muhammad Rasulullah kepada Hercules yang agung Raja Rum. Keselamatan kepada orang yang mengikuti hidayah. Fa inni ad'uka bi ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajakmu untuk masuk agama Islam. Aslam taslam ya'tuka Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa in alaika itsmal adisin. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Maka Allah akan mendatangkan pahala 2 kali lipat. Bila Anda berpaling, maka pahalamu 2 pahala dosamu. Maka kamu akan menanggung dosa dari petani ares atau rakyat jelata. Wa ya ahlal kitab ta'alu ilal kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallahi wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi
fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, kemarilah kamu semua menuju kalimat yang sama yang disetujui di antara kami dan kamu sekalian, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah, dan juga tidak satu pun dari kita menjadikan dirinya Tuhan dari selain Allah. Bila mereka berpaling, maka katakanlah olehmu semua, saksikanlah oleh kalian bahwa nabi kami adalah orang-orang muslim. Wa kataba ilan najasi bismillahirrahmanirrahim li Muhammad Rasulillahi ilan najasi malikil habasyiyah amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah pada Najasi penguasa Habasyiyah. Fa ini Ahmad ilaika ilakallahu alladzi la ilaha illa wal malikul quddus salamul mu'min al muhaimin. Maka sesungguhnya yang memujikan Allah padamu yang tiada Tuhan selain Allah, Dia yang Maha Raja, Zat yang Maha Suci, yang memberi selamat dan yang Maha memberi aman, dan Maha yang senantiasa memantau. Wa asyhadu anna Isa ibn Maryam ruhillahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-batul at-tayyibah al-hasaniyah fa hamilat bi Isa falaqahu min ruhihi wa nafahu kama khalaqa Adam biyadihi. Sungguhnya aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah Rasulullah dan kalimahnya atau kebesarannya yang ditetapkan Allah pada Maryam, yang perawan, yang suci, yang terjaga. Kemudian dia mengandung Isa, maka dijadikan Isa di ruhnya setelah ditiupkannya roh itu padanya, sebagaimana dia menciptakan Nabi Adam dengan kekuasaannya. Fa inni ad'uka ila Allahi wa la syarikalah wal mawalah ala ta'atihi. Dan sesungguhnya saya mengajak engkau pada Allah dengan keesaannya yang tiada sekutu baginya, dan juga mengajak engkau untuk senantiasa dalam taat kepada Allah. Wa anna tattabi'ani wa tu'minu billadzi ja'ani fa inni rasulullahi wa inni ad'uka wa junudaka ila Allahi ta'ala. Juga karena engkau mengikuti saya serta beriman terhadap apa yang diturunkan pada saya, karena sesungguhnya saya adalah utusan Allah, dan saya juga mengajak engkau sekalian tentara kepada Allah Ta'ala. Waqad balagta wa nasahta waqad balagtu wa nasahtu waqbalu nasihati waqad ba'astu ilaikum ibni ami Ja'faron wa ma'hu nafra minal muslimin was minal muslimin. Dan juga saya telah menyampaikan serta mengendaki kebaikan atas kalian, maka terimalah olehmu semua nasihat saya. Saya juga telah kirim kepadamu semua anak paman saya, yaitu Ja'far, beserta sekelompok orang muslim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Sampaikan salam kepada orang yang mengikuti petunjuk. Wa ba'asal kitab min Amri bin Umayyah ad-Damri. Dan surat tersebut dikirimkan oleh Amr bin Umayyah ad-Damri. Faqala an-Najasi, dan Najasi berkata menjawab surat tersebut, asyhadu alla ilaha asyhadu billahi annahu nabi ami ummi alladzi yang tadruhu ahlul kitab. Saya bersaksi menyebut nama Allah bahwa engkaulah nabi yang ummi yang ditunggu-tunggu oleh ahli kitab. Wa anna basyaratu Musa biroqibil himar kabasyarati Isa biroqibil jamal. Dan bahwa berita gembira yang disampaikan Musa akan nabi yang menaiki keledai, yaitu Isa, seperti berita gembira yang disampaikan Isa akan nabi yang datangnya nabi yang menaiki unta. Fathumma kataban Najasi jawab al-kitab ilan nabi. Dan Najasi menulis surat sebagai jawaban surat nabi. Bismillahirrahmanirrahim ila Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minan Najasi ashimah salamun alaika ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Dari Najasi ashimah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salam atas baginda Rasulullah, rahmat Allah dan berkahnya, zat yang tiada Tuhan selain Dia, yang telah menunjukkan saya kepada agama Islam. Alladzi la ilaha illa huwal ladzi hadani lil Islam
Amma ba'd. Faqad balagoni kitabuka ya Rasulullah fama dzakarta min amri Isa farabbi sama'al ard an inna Isa la yasidu ala ma dzakarta. Selain itu, maka sungguh suratmu telah sampai kepadaku ya Rasulullah, dan apa yang Tuhan tuturkan tentang ihwal Isa, maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya Isa tidak melebihi dan dari apa yang telah engkau tuturkan. Tsumma qala waqad arafna ma ba'atha bihi ilaina fa asyhadu annaka rasulullahi shadiqun musaddiqan faqad ya'tuka baba'yatu ibnu ammika wa aslim ala yatihi ilahi rabbil alamin wa ba'astu ilaika ibni wa in syi'ta ayatika binafsi fa'altu ya Rasulullah fa inni asyhadu anna ma taqulu haqqu wassalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dia meneruskan, saya juga sungguh telah tahu akan risalah yang ditembangkan kepada engkau untuk disampaikan kepada kami. Maka saya bersaksi sungguhnya Tuhan adalah Rasulullah dengan sebenarnya dan membenarkan risalah sebelumnya. Demikian pula saya telah baiat pada Tuhan, juga baiat pada putra paman Tuhan, dan saya masuk Islam di bawah kesaksian sepupu baginda Nabi Muhammad. Demi Allah Tuhan semesta alam, saya juga utus anakku kepadamu, dan bila baginda berkehendak saya akan datang sendiri, saya akan lakukan wahai Rasulullah. Ketahuilah sungguh saya bersaksi bahwa apa yang baginda ucapkan adalah benar. Salam atas baginda beserta rahmat Allah dan berkahnya. Wa kataba ila Kisra bismillahirrahmanirrahim Muhammad Rasulullah ila Kisra ma'adzim Farisi. Nabi Muhammad juga menulis pada Kaisar Kisra, bismillahirrahmanirrahim, dari Nabi Muhammad SAW, utusan Allah pada Kisra yang agung, Kaisar Persia yang agung. Salamun ala manittabal huda wa aman billahi wa rasulihi wa syahida an la ilaha illallah wa la syarika lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Keselamatan kepada orang yang mengikuti petunjuk, yang beriman pada Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak menentukan Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ad'uka bidayatillahi azza wa jalla fa in rasulullahi ila nasi kulluhum li an tanasi kullihim liungdira man kana hayyan wa yaqulu al kafirin. Aku Nabi Muhammad mengajakmu untuk masuk Islam sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang hidup, serta menempatkan ucapan pada hak pada orang-orang kafir. Aslim taslam fa in tawalaita fa alaika ismul majus. Masuk Islamlah kau, maka kamu akan selamat, dan seandainya kamu berpaling, maka dosa orang Majusi akan kamu tanggung. Bapak asal kitabu ila Kisra ma Abdullahi bin Hudzaifah az-Zahmi. Nabi Muhammad mengirim surat tersebut pada Raja Persia lewat Abdullah bin Hudzaifah az-Zahmi. Falama quri alaihi masaqahu. Tidak lama dari itu, setelah Kaisar Persia membacanya, surat tersebut dirobek. Fabalagha dzalika Rasulullah faqala masaqallahu mulkahu kullu masaq. Dan tidak lama dari itu, setelah Nabi Muhammad mendengar kabar akan disobeknya surat tersebut, kemudian Nabi bersabda, masaqallahu mulkahu kullu masaq. Semoga Allah mengoyak atau merusak kerajaannya serusak-rusaknya atau sekoyak-koyaknya. Wa fi kitabil amwalil abi bin Amir bin Ishaq qala Kitab Rasulullah ila Kisra wa Qaisar fa amma Kisra falamma quri al-kitab masdaqahu. Nabi Muhammad dalam kitab Amwal yang ditulis oleh Abi Abid bin Umir bin Ishaq, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada Raja Persia dan Qaisar. Fa amma Kisra falamma quri al-kitab masdaqahu. Dan adapun Raja Persia atau Kaisar Persia, tidak lama setelah membaca tulisan tersebut, dia menyobeknya. Wa amma Qaisar falamma qara al-kitab tawahu tsumma rafa'ahu. Adapun Qaisar Romawi setelah membaca surat Nabi, beliau melipatnya dan mengangkatnya. Faqala Rasulullah amma haula'i fa yamassakuna wa amma haula'i fa sayakuna lahum baqiyah. Dan Nabi berkata, sesungguhnya
kerajaan Persia akan mengalami kerusakan. Wa maha ulai fasakuna lahum baqiyah. Dan adapun kerajaan Romawi kekuasaannya akan binasa, akan tapi masih ada sisa dari kerajaan tersebut. Baru ya annahu lamma jahu jawab Kisra qala masdaqo mulkahu walamma jaa jawabu Hirqal qala tabata mulkahu. Dan diriwayatkan ketika datang jawaban Kisra pada Nabi Muhammad SAW, maka bersabdalah Nabi, Musdaqo mulku, niscaya kerajaanmu akan hancur seber-bernya. Walamma ja'ahu jawabu Hirqal, dan setelah datang jawaban Hirqal, qala tabata mulkahu, kerajaanmu akan hancur tapi akan tetap wujud kerajaannya. Wa umara'uhu, berapa gubernur-gubernur Nabi Muhammad SAW. Wa amma umara'uhu alaihi salatu wassalam faminhum Badan bin Saman min walati Bahram umarahu alal Yaman wa ammara ala Son'a Khalid bin Sa'id. Adapun gubernur-gubernur Nabi Muhammad SAW di antaranya yaitu Badan bin Saman yang merupakan dari keturunan Bahrain yang ditugaskan oleh Nabi di Yaman, dan Nabi juga menugaskan Khalid bin Sa'id di Son'a. Wawalla Ziyad bin Labid al-Ansari Hadramaut, dan Ziyad bin Labid sebagai wali di Hadramaut atau wali hakim. Wa Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa al-Asy'ari Zabid Adnan di daerah Zabid dan Adan. Wa Mu'ad bin Jabal al-Janada bil Yaman, dan Mu'ad bin Jabal ditugaskan di Janad di daerah Yaman. Wa Abu Sufyan bin Harb an-Najran wa ibnuhu Yazid Taima, dan Abu Sufyan bin Harb dipercayakan di Najran beserta anak Abu Sufyan yakni Ziyad Yazid dijadikan sebagai penguasa di Taima. Wa Attab bin Asid Makkah wa iqamatu musim al-hajjah bil muslimin sanata saman wa Ali bin Abi Thalib al-qadha bil Yaman. Dan Attab bin Asid dijadikan penguasa pada wilayah Mekah, serta beliau Nabi Muhammad SAW memerintahkannya menjalankan kegiatan pada musim haji sekaligus menunaikan ibadah haji bersama muslimin pada tahun ke-8. Dan Ali bin Abi Thalib juga ditugaskan sebagai qadhi atau hakim di Yaman. Wa Amr bin As Uman wa Malaha di Uman wa Malaha beserta daerah-daerah di bawah kekuasaan Oman. Wa Abu Bakar Siddiq iqamatal hajjah sanata tis'i wa ba'sa fi atharihi aliyan faqara ala nasi surat al-Bara'ah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu juga ditunyai tugas menetap atau melaksanakan pemimpin pelaksanaan haji pada tahun ke-9. Kemudian beliau mengutus Ali untuk menyusul Abu Bakar. Faqara ala nasi, kan kemudian Ali membacakan surah Al-Bara'ah atau surah Taubah pada orang-orang Mekah. Waqat walla alaihi salatu wassalam as-sadaqa jama'atan katsiratan. Dan Nabi Muhammad juga banyak mengangkat banyak petugas zakat. Muadzinuhu fa'arba'ah. Berapa petugas ada Nabi Muhammad SAW? Pergi wis. Isnani bil Madinah wa huma Bilal bin Rabah wa Abdullah bin Ummi Maktum al-Quraish al-A'mah, yaitu dua di Madinah, di antaranya yaitu Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum al-Quraish al-A'mah. Wa adana lahu bi Qubai Sa'ad al-Qarad maula Umar, dan juga muadzin di Kubah yaitu Sa'ad al-Qarad, di Masjid Kubah yaitu Sa'ad bin Qarad yang merupakan budak dari Umar. Wa lahu bi Makkah Abu Mahdurah Aus
Al-Jumahi Al-Maliki radhiyallahu anhu. Dan yang bertugas adzan atau sebagai muadzin di Mekah yaitu Abu Mahdurah Aus Al-Jamahi Al-Maki. Wa khutabahu wa hadatuhu, penyair-penyair Nabi dan para juru bicara Nabi dan penembang pengiring perjalanan unta Nabi Muhammad SAW saat perjalanan. Wa amma syu'ara'uhu alaihi salatu wassalam alladzina kanu yudabbuna 'anil Islam fa Ka'ab bin Malik wa Abdullah bin Rawhah wa Hasan bin Sabit al-Ansariyun radhiyallahu anhu. Adapun penyair-penyair Nabi Muhammad SAW yang sama-sama membela Islam yaitu Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawhah dan Hasan bin Sabit al-Ansari radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Wa kana fi sahabah syu'ara lahum nasibun kabirun fi khidmati da'wat Islam. Dan dalam kalangan sahabat terdapat penyair-penyair yang berperan besar dalam khidmah perjuangan dakwah Islam. Faminhum al-khulafa'ul arba'ah wa qad jam'a Sayyidul Mustafa As-Sadiqi Ijadi Abi Bakr Siddiq Diwanan. Di antara mereka yaitu Khulafa Rasyidin atau Khulafa yang 4 dan Sayyid Mustafa As-Sadiqi atau As-Siddiqi. Beliau mengumpulkan diwan kumpulan syair dari kakeknya Abu Bakar. Wa min syu'ara as-sahabah, dan penyair-penyair dari sahabat Ka'ab bin Zahir yaitu Ka'ab bin Zuhair, Waszabarqan dan Zabarqan, wal Abbas bin Murdas dan Sabit bin Murdas, wal Abbas bin Abdul Muthalib ammu Rasulullahi wa ibnu Abdullah bin Abbas, dan Abbas bin Abdul Muthalib yaitu pamannya Nabi Muhammad SAW dan anak laki-lakinya yaitu Abdullah bin Abbas. Wa kana khatibahu Sabit bin Qais bin Samas al-Ansari, dan juga juru bicara Nabi yaitu Sabit bin Qais bin Samas yang dari golongan Ansor. Wa kana khatibahu wa kana yahdu baina yadayhi alaihi salatu wassalam fis safari Abdullah bin Rawhah wa Amir bin al-Aqwa wa Anjasa al-Abd al-Aswad wal Bara bin Malik radhiyallahu anhum. Dan juru atau penembang atau penyair pada bagian unta saat perjalanan yaitu Sabit bin Qais bin yaitu Abdullah bin Rawhah dan Amir bin al-Aqwa dan Anjasa budak yang hitam dan Bara bin Malik radhiyallahu anhum. Wazautuhu wasarayahu, perang-perang dan diikuti Nabi dan perang yang tidak diikuti Nabi. Al-Ghazawtu iya al-mashhidu alladhi hadarahu sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah merupakan perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Wasariyah ya allati lam yahdur fiha innama ba'asa min yanubu anhu fi qiyatil jaisi. Sedangkan Sariyah adalah peperangan yang tidak diikuti Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad beliau mengutus orang sebagai ganti beliau sebagai pemimpin tentara. Waqad ikhtalafa ulama at-tarikh fi adadi ghazawatihi, dan terdapat perbedaan antara ulama sejarah dalam beberapa perang yang diikuti Nabi Muhammad SAW. Wa aktsara maqila innahunna sama'u 20. Akan tapi terdapat terbanyak mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengikuti 27 perangan. Wa qila aqalla min dzalik, dan ada pendapat lain yang mengatakan lebih sedikit dari itu. Wa kana al-qitalu fitis minha wa hiya Badar wa Uhud wal Muraisi wal Khandaq wa Qaribah wal Khaybar wal Fathu wa Hunain wa Taif. Dan di antara perang yang terjadi peperangan atau terjadi pembunuhan yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Muraisi, perang Khandaq, perang Qaribah, perang Khaybar, perang Fathu Mekah, perang Hunain dan perang Taif. Wa tabadhum wa diyal qura wal ghabah. Dan terdapat ulama yang masukkan yaitu perang di Wadi Al-Qura dan perang di Al-Ghabah. Amma saraya wal ba'uthu fasitu wa khamsun wa qila khamsun. Dan adapun perang yang tidak Nabi yaitu berjumlah, akan tadi beliau mengutus orang berjumlah 56 dan terdapat pendapat mengatakan 50.
hajjuhu wa umruhu, haji Nabi dan umrah Nabi. Hajja sallallahu alaihi wasallam minal Madinah hajjatun wahidatun, ya hajjatul wada. Haji Nabi Muhammad SAW dari Madinah itu Nabi Muhammad melaksanakan haji yaitu berjumlah satu kali yang dinamakan haji wada. Wa tamaro arba'a umarin, dan beliau melaksanakan umrah sebanyak 4 kali. Al-ula kanat kisanati sahkisati minal hijrah wa ya allati tahallul minna bil Hudaybiyah walam yaktul Makkah. Dan umrah pertama Nabi yaitu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, dan beliau melakukan tahallul dari umrah di Hudaybiyah, akan tapi beliau tidak masuk Mekah. Wasaniyatu fis sanati sabiah kama tafaqa ma'a Quraisy. Dan yang kedua yaitu pada tahun ke-7 saat beliau bermufakat atau bermusyawarah sesuai kesepakatan orang Quraisy. Wasalisatu kanat fis sanati saimati fi ghazwatil fathi asna'a ujuahu min at-Taif. Dan yang ketiga pada tahun ke-8 pada saat terjadi peristiwa Fathu Mekah, di tengah-tengah beliau perjalanan kembali dari Taif. Warabi'ah kana fis sanatil asyirati ma'a hajjatil wada. Dan umrah yang keempat terjadi pada tahun ke-10 saat bersamaan dengan beliau melaksanakan haji wada. Taubuhu, beberapa hewan tunggangan Nabi Muhammad SAW dan piaraan beliau. Minal khayli asyrah ala hilafi fiha. Dari jenis kuda ada 10 sesuai dengan ada hilaf. Wahia as-sakbu, yaitu as-sakab. Bahkan alihi yaumu Uhudin. Bahkan agurru muhajjalan tolkal Yaman. Beliau menungganginya pada perang Uhud, dan kuda ini berwarna putih pada dahi dan kaki, serta berwarna beda kaki pada kanan depan. Wal murtajis, dan al murtajis Walladzi syahida lahu bihi Khuzaimah bin Thabit, yaitu dinamakan murtajis karena merupakan kuda penyanyi irama yang karena suaranya bagus. Kuda inilah yang diberi persaksian oleh Nabi Muhammad oleh Uzaimah bin Thabit akan kepemilikan Nabi Muhammad SAW. Walazis dan walizas dan alizas tahu ilahi al-Muqawqis, yang mana ini merupakan hadiah di Raja Muqawqis. Walahif dan al-lahif adahu lahu Rabi'ah bin Abil Bara, yang merupakan hadiah dari Rabi'ah bin Abil Bara. Wadharab dan ad-darib adahu lahu Farauh al-Judaimi, yang mana hadiah dari Al-Farwah al-Judaimi. Walwar dan al-Warad adahu lahu Tamim ad-Dari, yang mana hadiah dari Tamim ad-Dari. Wal-Mirwah dan al-Mirwah. Wasabhah dan as-Sabhah. Wal bahru ishtarahu min tijaril Yaman, dan al bahru yang mana beliau membeli dari pedagang Yaman. Wasabaqa alaihi salasu marratin, famasa alaihi salatu wassalam ala wajhi faqala ma anta illa bahr. Kuda ini dinamakan al-bahr karena beliau ini merupakan kuda yang cepat, dan beliau mengusap pasanya 3 kali, puasa kuda atau punggung kudanya 3 kali, dan kuda ini menjadi kuda yang tercepat. Wal mandub dan al mandub, wal najib dan an najib, wal ya'sub dan al ya'sub, wasirhan dan asirhan. Walau minal bigol, dan Nabi juga mempunyai bigol, yang mana bigol merupakan hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Ya al-bagalah allati ahda al-Muqawqis wa ya awwalu bagalah rukibat fil Islam, yang mana yang pertama merupakan al-baglah yang berasal dari hadiah dari Muqawqis, yang mana ini merupakan kuda pertama yang ditunggangi dalam Islam. Wahya allati tusamma duldul, dengan nama yang mana dinamakan dengan duldul. Wa asyad ba'dahu hatta kabbat wasilat adrasuha, mana ini kuda ini atau keledai ini hidup sampai Nabi Muhammad SAW wafat, sehingga biglah ini masih tua dan hilang beberapa giginya. Bahkan ashabah yudhifunaha wa yajrisuna laha asya'iru wa kanat syuhba. Tersebutkan bahwa sahabat
memberikan suguhan dan menggiling gandum untuknya, dan baglah ini berwarna kelabu. Wal Ailiyah, dan Ailiyah ahdaha lahu mulku Ailah, di mana ini merupakan hadiah dari raja Ailiyah. Wa ukhra min taumatil jandal, dan selanjutnya yaitu dari baglah dari jaumatul jandal. Wa kana lahu banglah ukhra yuqalu laha fiddah ahdaha lahu farwah al-judaimi, dan selanjutnya yaitu kuda binarna fiddah, yang mana merupakan hadiah dari Farwah al-Judaimi, makanan baydo yang berwarna putih, wa allati rakibaha yauma Hunain, dan biklah ini yang ditunggangi Nabi Muhammad pada perang Hunain. Tuma wahibbaha li Abi Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Nabi Muhammad memberikannya kepada Abu Bakar. Maka lahu himar sama Ufair, dan Nabi juga mempunyai beberapa keledai yang diberi nama dengan Ufair. Afro Ya'furan, yang selanjutnya yaitu Ya'fur, walam yangkul annahu iqtana syai'an minal baqar, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad memelihara sapi. Liqa'uhu wa mana'i'uhu, unta-unta perang Nabi serta hewan yang diperbolehkan untuk diambil susunya oleh umum. Wa amma liqa'uhu, adapun unta-unta perang Nabi, bahkan lahu ishruna likhatan wa hiya allati awara alaihi alqaumu fil wabati wa hiya allati ya'ishu biha ahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan qad faraqha ala nisaihi. Adapun unta-unta perang Nabi berjumlah 20, yang mana 20 itulah yang diserang oleh sekelompok orang di kawasan hutan. Unta-unta itulah yang dibuat tumpuan hidup oleh istri Nabi Muhammad SAW. Yarahu ilaihi kulla lailatin bi qurbataini azimataini minal labani minha, tersebut bahwa beliau membagi baginya pada istri-istri beliau. Setiap malam dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sejumlah 2 kirbah. Waya al-hana wasamra wal urais wasahiyah wal bugum wal yusayyirah wal duba wasyakra wal bardah, yang mana namanya al-hana, as-samra, al-urais, as-sahiyah, al-bugum, al-yusayyirah, al-duba, al-yasyakra, al-bardah. Amma mana yahum minal bana fasab'un, dan adapun hewan yang diperbolehkan diperangnya dari kambing yaitu berjumlah 7. Ajrah wa zamzam wa suqaya wa barakah wa warsah wa atlal wa atraf, yaitu azra, zamzam, suqya, barakah, rausha, wa atlal, dan atraf. Wa kanat Ummu Aiman tara'ahunna bi'atin wa taruhu kullu lailatin bila bani alal baitil alladhi yatu fi Rasulullah. Tersebutkan bahwa Ummu Aiman mengembalakan kambing-kambing itu di Gunung Uhud, dan setiap malam ia mengirimkan susu pada rumah tempat Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau menjadi istri gilirannya. Silahuhu, dan adapun beberapa senjata Nabi Muhammad SAW, yatis atau asyafin, berjumlah 9. Maksurun, yang pertama itu maksur, wa awalu sayfin mulkahu. Ini merupakan pedang pertama Nabi Muhammad SAW. Badul fakor min gonaimi badrin libani hajjat as-sahmaini, yang selanjutnya yaitu Dzul Fakor dari rampasan perang pada perang Badar, yang beliau mengambilnya dari kedua anak al-Hajjaj as-Sahmain, ro'a alaihi salatu wassalam fi naumi fi dubabihi salmatan wa ta'milaha Huzaimah fakanat yaum Uhud. Nabi Muhammad memimpikannya bahwa pada bagian tajam terdapat retakan, dan beliau menakwili dengan terdesak saat perang, dan ini terjadi pada saat perang Uhud. Wal batar, dan batar ayul qati, yang punya anak pemotong. Wal hatfu, dan al hatfu il maut, yang artinya pematian. Wal mihdam, dan juga mihdam. Wal qati, yaitu pemenggal. Wal rasub, dan arsub, ya ayyam di fidurbah, yaitu menjadi penebas dalam pukulan. Wal adbu, dan adbu a'tahu iyahu Sa'ad bin Ubadah, yang mana pemberian ini pemberian dari Iya Sa'ad bin Ubadah.
wal qadhib dan qadhib bahwa awwalu sayfin taqallada bi maknahu allatif minas suyuf. Dan al-qadhib pedang pertama yang beliau gunakan sebagai sandang, dan arti dari al-adu yaitu al-latif, pedang yang lembut atau pedang yang tipis. Wal qala'i asobah qala maudhu bil badiyah, dan kolak yang mana pemberian kolak dari tempat di desa. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik berkata, kana nasu sayfin Rasulullah wa qabathu fiddatun wa ma baina dzalika halqul fiddah, bahwa mata pedang Rasulullah Muhammad SAW dan pegangan pedangnya terbuat dari perak, sehingga dan bagian di antara keduanya terdiri dari lingkaran-lingkaran perak. Wa amma arhamuhu fa arba'ah, dan tombak-tombak Nabi berjumlah 4. Wa dzakara ba'dhum anna khamsah, dan terdapat pendapat ulama mengatakan berjumlah 5, salah satu min Bani Qainuqa, yang mana 3 dari Bani Qainuqa, wal musfi dan al musfi li annahu yasbutu al-ma''una bihi, yang mana dinamai al musfi adalah penekuk atau penetap, dinamakan demikian karena tombak ini membuat tak berkutik orang-orang yang ditusuk olehnya. Wal musni dan al musni, wa kanat lahu harbah yuqalu laha an-nu'bah an-nabi'ah, dan beliau juga mempunyai tombak pendek yang diberi tema dengan an-nabah atau an-nabi'ah. Wa ukhra kabiratan tud'a al-bayda, dan selanjutnya beliau juga mempunyai pedang yang besar yang diberi nama dengan al-bayda. Wa ukhra saghirah asybahul ukas yuqalu al-anazah, dan beliau juga mempunyai tombak yang kecil yang menyerupai dengan tongkat yang diberi nama dengan an-nazah. Tahmalu baina yadayhi fi aitaini wa tarkazu amamahu fa ta'adaha satratan yusalli ilaiha wa kana yamshi bihi ahyanan. Beliau membawa anazah ini pada saat sholat Id dan menancapkannya dan diletakkan di depannya sebagai pembatas saat sholat, dan terkadang beliau membawanya saat jalan-jalan. Wa amma adra'uhu fasab'atun, dan beliau juga mempunyai 7 baju besi yang bernama Datul Fudul, wa Datul Wasyah dan Datul Masyah, wa Datul Hawashi dan Datul Hawashi, wa Sudbiyah dan Asubiyah, sebagian maulid yang dinisbatkan pada sebuah nama tempat, wal Fiddah dan Al Fiddah, wal Batra dan Al Batra liqasoriha karena pendeknya, wal Harnik dan Al Harnik bi ismi walatil adnab, yang mana mempunyai arti nama anak kelinci. Wadatul Fudul ya allati labisah yawma Badrun wa Hunain, dan Datul Fudul ini merupakan baju besi yang dipakai Nabi pada saat perang Badar dan perang Hunain. Wa yuqalu kana indahu dar'u Dabutin alaihi salam allati labisa yawma qatl Jalut, dan ada pendapat yang mengatakan Nabi menyimpan baju yang dipakai baju Nabi Daud saat Nabi Daud membunuh Jalut. Wa ma aqwasuhu fasittatun, dan beliau juga mempunyai busur panah berjumlah 6, yang itu az-zawra wa rawhah dan arauhah, wa safra dan as-safra, wa syauqat dan asyauqat, wal katum dan al-katum, masjadat dan as-sadat. Bahkan lalu ju'bah, dan beliau juga mempunyai wadah wa allati tawaddu'a fiha as-saham, yang mana merupakan tempat meletakkannya busur. Tuda'a al-kafur, yang dinamakan dengan al-kafur, amang tikoh min adyam, dan juga sabuk dari kulit. Wa amma atrasuhu fa kana lahu turasu ismuhu az-zalub yasluku anhu silah, itu juga mempunyai tameng yang pertama dinamakan dengan nama az-zalub, yaitu mempunyai arti senjata terproses darinya. Wa turasu yuqalu al-futuq, dan selanjutnya tamanya dinamakan dengan al-futak. Wa turasu ukhra ahday ilai fi suratan timsal uqa iqab au kabish kawada itu alaihi salatu wassalam wa dhaba Allahu suratan dalika timsal, dan tameng saja merupakan hadiah
Akan tapi di sana terdapat gambar seperti tulisan elang atau ayam atau kambing. Lalu beliau meletakkan tangannya pada timsah tersebut, maka Allah menghilangkan gambar tersebut dari tangannya. Wa kana lahu mighfar min hadid, dan beliau juga punya topi dari besi. Yuqalu al-musyah, yang disebut dengan al-muasyih. Wa syuhha bi syababihi wa an-nuhas aswar. Dan juga topik perang lain yang didapat dengan asyubah atau asyubah. Bahwa an-nuhas al-aswar, dan beliau juga punya bendera-bendera yang mana diukir dari tembaga kuning. Wa yuqalu asyubah atau asyubah. Bahkan lau rayatus sauda, dan beliau juga punya bendera-bendera yang berwarna hitam. Yuqalu laha al-uqab, yang dinamakan al-uqab. Dan selanjutnya as-safra'u kama fi sunan Abi Dawud. Beliau juga punya bendera berwarna kuning yang dimana dijelaskan dalam kitab Sunan Abi Dawud. Wa rabbaido yuqalu az-zina. Dan beliau juga punya bendera berwarna putih yang diberi nama dengan azina. Bahkan lalu mihjan, dan beliau juga punya mihjan, semata tongkat yang digunakan untuk menggapai sesuatu. Bersama atufan, yang diberi nama dengan atufan. Atifan. Qadra dhira'in yahmilu lahu mahu wa ya'alliqahu baniyati ala ba'irihi. Yang mana mempunyai sepanjang lengan, beliau membawanya dan menggantungkannya pada unta saat perjalanan. Wa kana lahu mihdharah, dan beliau juga punya alat bersandar itu sama al-urjum, yang disebut al-urjum. Wa qadib, dan qadib wa qadib dan al-qadib minal syauhah yusama al-masyruq, dari kayu syauhah yang disebut al-mamsyuq. Al-mamsyuq ila wa alladhi kana yatatawa lahu al-khulafa. Al-mamsyuq menurut ulama suatu pendapat adalah tongkat atau sepotong kayu yang dibuat sampai ala khulafaur rasyidin. Aswabuhu wa asasuhu tarokan nabiyyu taubi hibratin wa izaron umaniyan wa taubaini sohariyaini wa qamisan sohariyan wa khura sahuliyan najubatan yamaniyatan wa khamisatan wa kisaan abyad wa qala nisa sigoron allati'atan salasan aw rabi'an wa muhlamul haifatan. Nabi Muhammad SAW meninggalkan dua baju hiwaro dari katun atau katan bergaris-garis buatan Yaman, dan izar seperti sarung produk Oman, serta dua baju sohari, juga baju kurung sohari dan baju kurung sahuli, dan juga jubah Yaman, pakaian khamisah, baju hitam atau merah terdapat corak-corak, pakaian kisah putih kolan suah sejenis baci yang kecil dan melekat 3 atau 4 buah, kemudian mantel atau selimut. Oka nalahu mir'atan mishton mishdun min acin amikrot wasiwaki. Dan beliau juga mempunyai tas kotak yang berisi cermin, sisir gading, gunting, dan siwak. Bagaimana lahu firasul min adami ashwahu laifin. Beliau juga mempunyai alat kursi, alat tidur dari kulit binatang. Waqadaha mudab babun bifidotin min salasati mawadi'in, yang mana diberi penengah dari kulit pohon kurma. Dan beliau juga mempunyai cangkir yang ditambal dengan 3 tambalan. Waqadaha akhara wa yusamma ar-royan, dan cangkirnya diberi nama dengan ar-royan. Wa akhara yusamma mughitan, dan selanjutnya itu diberi nama dengan munggis. Wa akhara min zujaj, dan selanjutnya itu dari kaca. Wa akhara min aidan, dan cangkir dari kayu. Wa mahdabun min nuhas ya'malu fi al-hana'u wal katim wal katmu wa yawadu ala ra'sihi idza wajada fiha harara. Nabi juga punya wadah pewarna pacar dari tembaga yang dibuat ramu daun pacar dan daun katam. Ramuan tersebut dibelurkan di kepala beliau. Beliau merasakan panas pada kepalanya. Wa taurun ayina umin hijarah yusama al-mahdab.
Al-Mihdab, dan beliau juga punya wadah dari batu yang diberi nama dengan Al-Mihdab, Warikwah dan Ar-Rakwah. Ini mau Warikwah itu sama Asrodiro, yang Arikwah dan mangkuk yang terkenal Asrodiro tepat membasuh dari Kuningan. Kamu tasil min sofr wakos itu sama Al-Boro, dan mangkuk yang diberi nama Al-Boro waso ayah rujubi zakat al-fitri wa mudun, yang mana takaran sok yang dipakai menakar zakat dan mud. Wasarirun qawaimuhu minasad min saja, dan beliau juga mempunyai ranjang yang kakinya terbuat dari kayu, wakotifah dan selimut beludru, khatamun fidatun sahu minhu, dan beliau juga mempunyai perak yang terukir di sana, nuksatun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qila innahu kana min hadidin mulawi bifidatin wa ahdalahu an-najasi hufaini sadijaini falafisahuma. Ada pendapat mengatakan cincin yang ada ukurannya itu terbuat dari besi yang dikelilingi perak. Beliau juga diberi hadiah dari generasi dua khuf sejenis sepatu yang beliau gunakan, yang masih beliau gunakan, maka beliau memakainya. Wa kana lahu kisah aswad, dan beliau juga mempunyai pakaian kisah berwarna hitam, wa imamah sauda, dan serban hitam, yuqalu laha as-sihab, yang diberi nama dengan as-sahab. Fawahaba aliyan, yang mana beliau hadiahkan kepada Ali, bahkan rubbama qala idza ra'ahu muqbalan alaihi ayya ala ra'sihi atakum aliyun fi sahab walau asfi sahab. Maka kadang beliau bersabda, beliau melihat Ali menghadap dengan sorban tersebut, beliau berkata, Ali datang padamu semua bersama sahab. Wakana walau sauban lil jum'ati wairo siapi allati kana yal bisuha bisa iril ayam, dan beliau juga punya baju yang hanya dipakai pada hari Jumat, tidak dipakai pada hari lainnya. Dan beliau juga punya sapu tangan. Wakana lahu jubbatu sundus ahdoro wa jubbatu tayalisah wa jubbatu thalisah biar bisa huna fil harab. Muhammad juga mempunyai jubah sundus sejenis sutra hijau, dan juga tayalisah lapis luar yang tipis, dan jubah ketiga yang beliau gunakan pada dalam perang. Nubdatun min mu'jizatihi, beberapa mukjizat Nabi Muhammad SAW, faminha, di antaranya Al-Quran wa a'dhamha, Al-Quran, dan inilah yang ini merupakan mukjizat yang terbesar. Wasyaqqas sadri, dan peristiwa pembelahan dada Nabi. Wal Isra wal Mi'raj, dan Isra Mi'raj, wa ihbaruhu an Baitul Muqaddas al-Maqdis, dan memberi kabar akan Baitul Maqdis. Wa insya qaqulu kamatin bulan wa annal mala'u min Quraisy ta'aqatu ala qatlihi faraja alaihim fafadu absarahum wa saqat atqanahum fi sudurihim akbar hatta qama ala ali ru'usahum faqabadu qabdatan min turabi faqala syayatul wujuh wasbahum wa ma asaba rasulan minhum indalikal asa ila qutila yawma badrin wa marama yawmu hunain yang terapin fi wujuhul qaumu ila azamahum ta'ala. Peristiwa sekelompok orang Quraisy yang berunding untuk membunuh Nabi, kemudian beliau Nabi Muhammad melewati mereka, maka tutuplah pandangan mereka, dan wajah mereka pun jatuh terpuruk ke dada mereka. Nabi Muhammad menghadapi mereka sementara mereka tidak tahu kalau Nabi di hadapan mereka. Beliau berdiri di atas kepala mereka, kemudian mengambil genggam debu dan berdoa, Zatil wujuh, jadilah buruk wajah itu. Lantas beliau tabarkan debu berkerikil pada kepala mereka, maka tidak ada seorang pun yang terkena kerikil itu kecuali terbunuh pada hari perang Badar. Demikian pula tidak seorang pun yang terkena tebaran debu Nabi Muhammad pada
perang Hunain kecuali Allah menimpakan kekalahan atas mereka. Maka nasur min surokah min malik idza tabi'ahu fil hijrah fasaqat qaimu farisahu bil ardi jalad. Dan peristiwa Suraqah bin Malik ketika mengejar Nabi saat hijrah, yang kemudian laki-laki kaki-kaki kudanya masuk terjeblos ke dalam tanah yang keras. Pemasa ala duri unuqa anako lam yazul alayya al-falu fadrot. Dan Nabi juga mengusap punggung kambing putra yang belum dikawini. Puasa dan lalu kambing tersebut makan susu yang beras yang banyak. Puasa tu mubatkaratu sailah la labnu biha famasa dur aha badratil laban. Dan juga Nabi mengusap kambing ummabat yang kurus dan tidak memerlukan air susu. Lalu Nabi mengusapnya sehingga air susu Nabi tersebut keluar dengan keras. Wa ta'watu li Umar ayya uzallahu fi al-Islam fastajibalahu. Dan doa Nabi untuk Umar supaya masuk Islam sehingga doa dijabah oleh Allah. Wa ta'watu li Ali ayyat yaqullahu anul harir wal bar. Dan doa Nabi untuk menghilangkan kegelisahan, menghilangkan rasa panas dan dingin Ali. Bahkan al-basu fi asyita asya fil sayfi fi sayfi syafi syita ila la yasibuhu harun wala bardun. Dan Ali memakai pakaian dari bulu babat. Ali memakai pakaian musim panas yang tipis ketika musim dingin, dan Ali memakai pakaian pada musim dingin ketika musim panas, dan dia tidak merasa kepanasan maupun kedinginan. Watif lu ayini wa huwa armatun fa'u fi sa'atihi wa lam yarmut ba'da dzalika. Dan ada peristiwa peludahan Nabi Muhammad pada Ali, kedua mata Ali, di mana setelah itu Ali tidak merasakan apapun. Bismillah. Qarata ayanu qatata banal nu'man fata salat ala hiftihi wa kanat ahsanu ainaihi. Dan peristiwa mengembalikan biji mata Qatadah bin Nu'man setelah keluar menjuntai di atas pipinya. Kemudian mata itu menjadi mata sebaik-baiknya mata. Wada ali Abdu wa bin Abbas bitakwili wal fiqhi fil dini Fasumiya ba'dal hibra wa tarjamanil Qur'an. Dan juga doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas supaya pandai dalam takwil Al-Quran dan pandai dalam ilmu agama. Setelah itu Ibnu Abbas mendapat julukan Al-Habar, sang pendeta, dan karena keluasan ilmunya, dan terjemah Quran, penerjemah Al-Quran. Wada ali jamali Jabir fasoro sabiqon ba'da angkana masbukon. Dan beliau juga mendoakan unta Jabir yang asal lokal dalam perlombaan atau dalam adu cepat. Kemudian unta tersebut menjadi unta yang tercepat. Wada li Anas batbutul amra wa kasratil mali wal walad bakana dzalik. Dan doa Nabi kepada Anas agar panjang umur serta banyak harta dan anak. Fafi tamrin Jabirin fa'ufa urama'uhu wa fadila salah satu asyur masakon. Dan juga doa Nabi mendoakan kurma Jabir yang kemudian ia lunasi para pengutang dengan kurma yang melimpah, dan kurma tersebut masih berlebih sebenarnya 13 wasak. Wastasqa alaihi salatu wassalam fa'amtaru usbu'an thumma istas'alahum ba'jabat as-sahab. Dan doa istisqa meminta hujan. Setelah itu datanglah hujan selama seminggu. Kemudian Nabi meminta untuk menghilangkan untuk agar hujan tersebut sehingga terciptalah mendung. Wa ta'ala Utaibah bin Abi Lahab fa'akalahul asad bizarqa minasyam. Dan doa Nabi kepada Utaibah bin Abi Lahab agar dimakan asad di Zarqa di Syam.
Wassalam alaihi hajar wasajad layali bahasa bilabdi assalamu alaika ya Rasulullah wa qala inilah li'a'rafu hajaran bima katakana yaslamu alayya qabla an ab'asa. Dan Nabi mengucapkan beliau batu dan Tuhan mengucapkan salam pada Nabi pada malam hari menjelang beliau diangkat masjid Nabi dengan lafaz assalamualaikum ya Rasulullah. Beliau bersabda, ini li'arifu hajaran bimak katakan yusallimu alayya qabla an abasa. Sungguh aku mengetahui batu dan di Mekah yang mengucapkan salam padaku sebelum aku diangkat menjadi Rasul. Wa inna ilaihi al-judub, dan batang kurma yang merungkuh, wasabu al-hiswa fi kafihi, dan kerikil yang digunakan Nabi saat membaca tasbih. Wa kadzalika at-ta'am, dan saat makan juga. Wa lam tahu asyata bisa melihat, dan kambing yang beritahu akan makanan yang beracun. Wa syaka ilaihi ba'al ba'ir, dan unta yang mengadukan. Wasyakilai al-ba'iro kasrata amal wakilatil alf, dan unta yang mengatakan keluarnya akan banyak pekerjaan dan sedikitnya makanan. Wahbara am-musari'i al-musyrikin yawma badrin falam ya'tu ahada minhum dan mengabarkan akan tewasnya orang-orang musyrik pada perang Badar, maka tak seorang pun dari mereka yang meleset melewati tempat terkapar mereka yang telah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Wah bara'ato ifati min ummati yazul bahr, dan mengabarkan bahwa umatnya akan berperang di lautan. Wa anna ummu haram, dan ummu haram bin malhan bin gum, dia mengikutinya. Bagaimana kadzalika, maka terbuktilah kabar itu. Wa qala Utsman tusibu bila wisyadidah bakanat waqatlu, beliau memberitahu pada Umar, tusibu bilwan syidatun, engkau akan terdapat cobaan yang berat. Maka setelah itu Utsman terbunuh. Wa qala Ansor, kepada kaum Ansor, innakum satalqauna ba'di asratan, kalian akan mendapati keadaan dinomor duakan, tidak diprioritaskan sesudahku. Maka dan terjadilah peristiwa itu. Waqala fil Hasan bin Ali, dan beliau berkata kepada Hasan bin Ali, inna ibnai hadza saidun wa inna allaha sayuslihu bi bayna fi'ataini adimataini minal muslimina. Sesungguhnya anak saya ini adalah pemimpin, dan sesungguhnya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin dengannya. Bahkan maka terjadilah hal tersebut. Bahkan kama qala wa akhbara bi qatli anasi al-kadzab wa bison ai lailatin qatalahu wa min qatlihi. Nabi Muhammad juga mengabarkan terbunuhnya Ansi al-Kadzab pada malam terbunuhnya dia serta orang yang membunuhnya, sedang si Ansi tersebut di Sona. Faqala Sabit bin Qais, dan beliau berkata pada Sabit bin Qais, ta'isu hamidan wa taqtulu syahidan. Engkau akan hidup termasjid dan mati syahid. Faqala yamal Yamamah, dan beliau terbunuh pada peristiwa perang Yamamah. Bartadda rajulun wal haqqa bil musyrikina fabalaghahu annahu mata faqala al ardu la tuqabalahu fakana kadzalik. Ada seorang murtad yang bergabung dengan orang-orang musyrik, kemudian kabar kematian orang tersebut sampai kepada Nabi, maka Nabi bersabda, al ardu la taqbaluhu, bumi tidak akan menerimanya. Faqala li rajulin yaqulu bisyamalihi, dan ada pemuda memakan dengan tangan kirinya. Qulu biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Faqala la astatiu, aku tidak dapat. Faqala sallallahu alaihi wasallam la istata'ta,
kamu tidak akan bisa. Semua kamu tidak bisa. Falam yatuk ayyarfa'uha ila fihi ba'da dzalika. Dan setelah itu orang itu tidak mampu mengangkat tangan kanannya. Wadala salam kata amal fathi wa aslam haulal ka'bah mu'allaqah biyati qadibun faja'ala yashiru ilayya yaqulu ja'a al-haqqu wa zaqal batil wa yatasaqatu. Dan pada peristiwa beliau masuk Mekah, saat terjadi Fatu Mekah, sedang harta berdiri kokoh di Ka'bah, dan di tangan beliau, tangan mulia beliau terdapat sebuah tongkat, dan beliau memberi isyarat pada harta tersebut, ja'al haq wa zaqal batil, yang benar telah datang, yang batil akan lenyap. Telah lenyap, maka pada waktu tersebut hancur atau benar-benar tersebut jatuhan. Wa'im min qa'in syairu bil khandaq wa syaba'u wa ta'am aktsaru min makana. Dan saat beliau memberi makan satu sok gandum pada peristiwa perang Khandaq, maka para sahabat menjadi kenyang setelah makan itu masih tersisa banyak. Sesuai cuk, bukan? Watim min tamrin qalilin wa jama'a badla al-aswad kalal naqi pada ala bil barakah summa wasamaha bil asdari faqamat bihim. Dan beliau juga memberi makan dari kurma yang sedikit, yang kemudian dikumpulkanlah perbekalan makanan yang masih pada selembar kulit sebagai alas. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan, lalu beliau alaihi wasallam baginya pada pasukan, maka makanan tersebut mampu menguatkan mereka. Wa atahu Abu Hurairah anu bitamarat was fatfahunna biyadi wa qala ud'u ili fihinna bil barakah. Dan Abu Hurairah datang kepada Nabi dengan membawa beberapa kurma yang telah dicatat dengan tangannya dan berkata, doakanlah keberkahan ini untuk pada kurma-kurma itu. Faqala fa'ala qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa'raja min dzalika at-tamru kadan wa kadan fasakon fi sabilillah wa kana nakulu minhu wa nat'am hatta in qata'a min zamani Utsman radhiyallahu anhu. Karena beliau berkata bahwa dia mengeluarkan sekian wasak dari kurma itu fisabilillah, dan dia makan, kita memberi makan dari kurma itu sampai habis, dan kurma itu habis pada zaman Khalifah Utsman. Wa ta'ali ahli sifah bikos atin saridin. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu faja'alat atatawala yad'u li hina laqamal qawmu wa laysa bil qas'ah ila yasiri bi nawhiha. Beliau juga mendoakan pada semangkuk sarit, bubur dari roti, dan kuah daging untuk ahlus sufah, sekelompok orang-orang yang menempati selami masjid. Beliau Abu Hurairah berkata, saya segera berusaha menampakkan diri agar beliau memanggil saya. Ketika orang-orang berdiri, ibadah itu tidak tinggal kecuali sedikit sisa bagian pinggirannya. Maka Rasulullah SAW mengumpulkannya sehingga menjadi satu suapan. Kemudian beliau meletakkannya pada jari-jari beliau, bersabda, "Kulu bismillahi." Maka dengan menyebut nama Allah, "Fawaladai nafsi biyadi mazalat akalamina hatta syabu'at." Sabatu. Maka demi zat yang diri saya berada dalam kekuasaannya, saya tidak berhenti makan sampai saya kenyang. Wa naba'al ma'u min baini asabi'ahi hatta syurbul qawmi wa ta'aduhu kanat jumlatul qawmu alfan wa arba'umi'atin. Dan juga mengundang buat keluarnya air dari jari beliau Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang minum dan berwudu, sedang jumlah orang di situ sekitar 1.400. Wa utiya biqatai fi ma'un fawadha asabihi fi wa qala hallumu wa tawadu minhu azma'un wa hammu min as-sab'ina ila 80. Beliau diberi wadah cangkir kayu berisi air,
Kemudian Nabi Muhammad meletakkan jari-jari beliau ke dalamnya dan bersabda, halumu, kemarilah kamu semua. Maka mereka berwudu dari air itu, sedang jumlah mereka 70 sampai 80 orang. Setelah bujak sana. Ini kata ni jangan. Sama ini. Kurang tak lampu dah kok. Warada fi ghazwati Tabuk ala ma'in la yarwi wahid. Wal qawmu atishan fasyagabu ilahi. Dulu. Dan pada perang Tabuk, beliau tiba pada mata air tidak cukup untuk menyegarkan satu orang, padahal para pasukan sedang berkausan. Para sahabat mengadukan dari kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'adahu. Fa'ada Rasulullah SAW sahman min kinanah Fagorosu fafiro fifaron alma wartawa alqomu wa kanu salasina alifan. Kemudian beliau mengambil anak panah dari wadahnya lalu menancapkannya, maka muncullah air sehingga para pasukan bisa minum hingga merasa segar. Sedang jumlah mereka adalah 30.000 orang. Wasyakka ilaihi qaumun maluhatan fi ma'ihim Baca fi nafrim min ashabihi hatta waqafa ala fitrihim Fatiflu fiya fatafajjarul ma'il ada bil ma'in. Dan kau mengadukan air asinnya air sumur kepada Nabi, maka Nabi bersama beberapa sahabat hingga beliau bersama para sahabat berdiri di atas semua mereka. Kemudian beliau meludah ke air tersebut sehingga memperoleh air tawar yang mengalir dari sumur. Wa atathu imra'atan bisafi laha aqra'a famasa ala ra'sihi fastawa sya'ru wa zabada'uhu. Dan perempuan yang datang menemui Nabi yang membawa anaknya yang botak gundul, lalu Nabi mendoakannya, lalu Nabi mengusap ke bagian kepalanya yang botak sehingga muncullah rambut dari anak tersebut dan hilang penyakitnya. Fampasamu ahlal yamamah bidzalika fa'atatku imra'atan illa musailamah Yusabai fama sarok sawu fatok fataslau wabukiya asulhu wisnaslihi. Dan juga kejadian itu didengar oleh penduduk Yamamah. Lalu datanglah seorang wanita dengan membawa seorang anak dan Musailamah al-Kadzab. Kemudian kepala anak itu diusap sehingga anak itu menjadi botak, dan botak itu abadi, tidak dapat tumbuh sampai anak turunnya. Wa kasaro saifun akasyaf yaumu batin fa'tahu jadlam min ataba wa sara fi yadihi saifan wa lam yasul badzalika indahu. Dan pada perang Badar pedang milik Ukasyah patah. Rasulullah memberinya pedang yang besar, maka di tangan Ukasyah pedang itu menjadi pedang. Pasca perang pedang itu disimpan Ukasyah. Wa masa ala rijlin rajulin faqat inkasrat fakanat ka'annaha lam yakshha qattun. Wazat kati bil khantak an yakhudha al ma'ulu fadraba fasrat kasiban ahai. Dan semoga batu besar yang keras sulit dihancurkan dengan kapak dalam peristiwa perang Khandaq, maka beliau Nabi Muhammad pukul bongkahan batu tersebut dan perkara itu mesti debu hancur bertaburan. Bang, menit. Belum. Betul. Banget dulu. Masalah rijlin rajulin fakat ini surat makanat anha lam yasyaqatu. Apa cah ngocok? Beliau Nabi Muhammad mengusap kaki seorang laki-laki yang patah, maka kaki itu pulih seperti emas, akan tidak terjadi apa-apa. Mu'jizatu aktsara min ayyasruha ayat muwadibanan. Dan mukjizat Nabi Muhammad SAW banyak yang diringkas dan dikumpulkan dalam buku catatan. Wafat Ihu dan wafat Nabi Muhammad SAW. Tufiya Waqat balago halasan wasidin. Nabi Muhammad wafat sampai umur beliau 63. Wakila guru dalik, dan ada pendapat selain itu. Yauma isnani hina ishtadda ad-duha
isnatai asyrata lailatin haulat min rabi'atil awal. Beliau wafat pada waktu duha pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan beliau telah mengalami sakit selama 14 hari. Beliau wafat pada malam Rabu. Wa dufina lailatul arbi'a, dan beliau dimakamkan pada malam Rabu. Walamma hadrat mautu kana indul qadha fi ma'an faja'ala yadkhulu yadahu fi yamsawat Allah wa yadhu wa yaqulu Allahumma a'inni ala saratul maut. Dan kemudian ketika ajal akan menjemput, beliau diberi air, kemudian beliau meletakkan tangannya ke dalamnya, dan beliau mengusap wajahnya dengan kata Allahumma a'inni ala saratul maut. Ya Allah, bantulah aku dalam menghadapi sakaratul maut. Wasujia bibardi hibratin, dan kemudian beliau ditutup dengan selimut hibrah. Wa tuhisha ashabu fa'ankaru Umar fafatahu, dan para sahabat panik, dan ada beberapa sahabat yang mengingkari seperti Umar, Rasul Utsman, dan Utsman menjadi bingung, Akadu Ali, dan Ali menjadi bisu, walam yakun lahim asbatu minal Abbas wa Abi Bakar radhiyallahu, dan sahabat yang paling pabah yaitu Abu Bakar dan Abbas. Wahtalafu fi ghuslihi hal yakunu fi siyabi aw yasrudu fin anha, dan pada saat itu juga terjadi perselisihan pada sahabat, apakah Nabi harus dimandikan tanpa pakaian atau beserta pakaiannya. Fawadallahu alaihim naum, maka Allah membuat mereka tertidur atau pingsan. Faqala qa'illa yadra min man huwa, maka setelah itu terdapat perkataan yang mana tidak ada orangnya di situ. Isaluhu bisyabi, mandikan Nabi beserta pakaiannya. Fa'tabahu bafa'alu dalika, setelah itu Allah membangunkan mereka dan mereka melakukan tugas tersebut. Walladzi tawalla ghuslihi Ali wal Abbas ya waladihi al-Fadlu wa Qasam wa Usama wa Syukran mauliyahu, dan sahabat yang bertugas memandikan Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abbas, dan dua anak laki-lakinya yaitu Fadl dan Qasam, dan Usama dan Syukron yang merupakan budaknya Usama. Wa hadrahum Aus bin Hawli minal Ansor, dan hadir di antara mereka yaitu Aus bin Hawli yang dari golongan Ansor. Famasahu alaihi falamma yahruju minu syai'un faqala ya Rasulullah laqad tabbat hayyan wa maitan, dan Ali juga mengusap bagian Nabi untuk menggunakan sesuatu, sehingga Ali berkata, Rasulullah, sungguh badan yang bersih dan suci pada kamu hidup dan mati. Wa kufina fi salasati aswabin baina suhuliyatin laisa fiyya qamisun walau imamah bal lafaifi min ghairi hiyatoh, dan Nabi juga dikafani dengan tiga kain berwarna putih yang mana tidak berupa komis dan tidak tanpa serban, tapi berupa beberapa lapis kain yang tidak berjahit. Wa shalla alil muslimun, dan kaum muslimin menyolati Nabi afrodan, sendiri-sendiri, walam yu'ammahum ahadan, dan tidak ada imam di antara mereka. Wa farasha tahtahu fil qabri qatifatun hamra wa khufira lahu wal al-hatta wa atbaqa alaihi tis'uli banatin, seperti alas beliau dalam kubur tiga kain katifa berudra merah, dan digalilah tanah bagi Nabi Muhammad SAW, dan dimasukkanlah beliau alaihi wassalam ke liang lahat, lalu ditutupkan di atas liang lahat itu 9 bata mentah. Wahtalafu fi kaifiyati dafnihi, dan terdapat perbedaan lagi antara sahabat tata cara bagaimana mengubur Nabi, lihlahdin atau syakon, dengan cara liang lahat atau syakon, galian lahat atau galian cempuri.
Bahkan Nabil Madinah Hafaroni, terjakan di Madinah ada dua orang penggali kubur. Aduma Yalhadu wa Abu Talha, yang mana satu merupakan tukang galian yang lahat dan bernama Abu Talha. Wa khoro Yashaku wa Abu Ubaidah, dan mana satunya merupakan ahli dalam galian cemani, yaitu Abu Ubaidah. Fattafaku amma ja'a minhuma awalan amalahu. Maka sahabat bersepakat, siapa yang datang awal dari keduanya, maka dialah yang akan melakukan galian tersebut. Faja'a alladzi yalhadu falahidalahu. Setelah materi itu datanglah sarang penggali yang kubur yang mana merupakan Abu Talha, yang beliau ahli dalam galian liang lagat. Wadhalika fi baitin Aisyah, dan Nabi dikubur di rumah Aisyah. Wadufina ma'ahu Abu Bakar radhiyallahu anhu wa Umar radhiyallahu anhu. Dan di dalam rumah Aisyah, Abu Bakar dan Umar juga dikubur bersama Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.